Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelas 9B. First of all, kita bakal kenalan dulu nih. And we are Servir, Serli. Virgi. Ya, kita mau bahas tentang apa nih? Di sini kita mau ngebahas tentang cerita horor. Kita punya 2 cerita horor nih, dari aku sama dari Serli. Yang pertama bakal nyeritain tuh Serli, baru aku. Mau dimulai sekarang ceritanya? Mau? Apa aku dulu? Apa kamu dulu nih? Aku dulu aja. Oh ya udah, Serli dulu. Tapi sebelum cerita aku punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Bis apa yang bikin mabok? Nggak tahu urusan. Bisikan sayang dari kamu. Bisikan setan yang ada. Oke, sekarang kita mulai ya ke cerita yang pertama. Ini cerita tentang Mimi aku. BTW Mimi itu ibu atau mamah ya. Kejadiannya itu sekitar tahun 90-an di Cirebon. Udah. Jadi dulu itu saat Mimi aku ngelahirin aku yang pertama, masih punya anak 1. Orang tua aku tuh tinggal di rumah kakek aku. Di mana? Di Cirebon. Tapi di sana desanya di Galaherang. Jauh ya? Iya. Jadi ceritanya tuh pas aku masih bayi ya. Kejadiannya tuh pas malam-malam. Ceritanya tuh di situ Mimi aku mau nidurin aku di ayunan gitu kan. Kan kalau orang zaman dulu tuh kalau misalkan kita nidurin bayi di ayunan malam-malam tuh kan nggak boleh ya, pamali. Oh, pamali. Ya. Di sini juga ada sih pamali, tapi nggak banyak. Iya. Sampai aku udah tidur, Mimi aku juga ikutan tidur di sebelah ayunannya ya. Jadi di sebelah ayunan tuh ada kasur. Nah, Mimi aku tidur di situ sama bapak aku. Pas Mimi aku bangun, aku tuh udah nggak ada di ayunan. Iya, jadi udah nggak ada di ayunan gitu kan, kayak ada yang mindahin. Jadi yang mindahin tuh buyut aku. Masih ada? Udah nggak ada, udah lama juga. Terus? Jadi kan udah meninggal gitu ya. Pas aku lagi di ayunan tuh dipindahin sama buyut aku. Mau tahu nggak ada di mana aku? Di bawah kaki Mimi aku. Iya. Kan pas udah bangun tuh Mimi aku tuh nyariin aku ya, kayak nyari kok aku tuh nggak ada di ayunan gitu. Nah terus kan pas pagi-paginya kan cerita ya ke abah aku. Abah itu kakek aku tuh kan kebetulan bisa nerawang sama nyembuhin orang gitu kan. Nah kebetulan kata kakek aku, katanya kan kayak ini kangen gitu sama cucunya. Nah terus gak lama kayak udah tuh pas malam-malamnya lagi ada kejadian. Pas hari apa tuh yang nggak tahu harinya mas, soalnya nggak diceritain sama Mimi. Nah terus abis itu jadi pas malam-malam itu ada kursi di dapur, kursi kayu kayak kursi yang di kelas kita gitu kan. Kursi kayu itu jatuh sendiri. Iya, jatuh sendiri. Angin gitu yang jatuh? Enggak, kan di situ lagi malam-malamnya gitu kan. Kan kursi kalau misalkan jatuh. Nah, terus jatuh terus dibangunin kan sama kakek aku kursinya. Terus jatuh lagi, dibangunin lagi. Nah, terus iya. Nah, terus kan kebetulan kakek aku bisa ngeliat gitu ya. Kalau Mimi kan nggak bisa ngeliat. Nah, terus si makhluknya itu ngobrol sama kakek aku. Nah, kakek aku tuh bilang, kan itu nyane, saudara masing-masing kan. Kalau nyane itu di sini bisa disebut dia atau enggak kamu gitu. Nah, terus pas udah berkomunikasi sama kakek aku udah nggak mengganggu lagi. Cuman itu aja sih ceritanya.
sampai sini aja cerita kamu. Lanjut cerita yang kedua dari aku. Jadi ceritanya juga beda sih sama dari udah lama, tapi tahun 2000-an ini dialamin dari sepupu kakak aku yang namanya Teh Alia. Nah, jadi dia itu dulunya emang sering ditinggal orang tuanya kerja, jadi alhasil di rumah sendirian kan. Nah, setiap dia sendirian di rumah itu dia ngerasain hawa horor di rumahnya. Selalu kayak ngerasa ada yang ngawasin dia, ada yang ngejagain dia gitu. Emang hal kayak gitu sih kita sering alamin ya. Iya. Nah, tapi nggak dari situ aja. Pas malam-malam dia itu selalu ngedengar ada suara yang lagi mainin panci kolaci itu, seakan-akan lagi masak gitu. Malam-malam nggak ada yang bangun, orang tuanya tidur di kamarnya, dia itu tidur sendiri di kamar. Itu setiap malam selalu dengar ada orang yang lagi masak di dalam kamar. Kok bisa kedengaran sama si Dani? Soalnya kamarnya itu sebelahan sama dapur, jadi otomatis kalau misalkan ada aktivitas di dapur apapun itu, contohnya masak, bakal kedengeran sampai ke kamar. Oh, kayak kamar aku ya deket sama dapur. Iya, emang sih dia itu dari dulu itu sensitif banget sama hal gaib. Bisa ngerasain tapi nggak bisa lihat sosoknya. Kayak aku gitu. Ya kayak kamu itu. Nah, terus itu kejadian yang pertama. Nah, kejadian yang kedua itu langsung diliatin sama si sosoknya. Jadi ceritanya itu dia lagi tidur enak-enak, lagi tidur nyenyak. Dia tuh ngerasa ada yang ngusapin kepalanya, kayak diusap gitu. Mungkin karena ngerasa ada yang ngusapin, dia tuh bangun tapi masih apa sih namanya itu, setengah sadar. Oh iya. Masih ngelayap lah ya. Coba dia ngeliat apa? Nggak tahu. Dia ngeliat ada sosok nenek-nenek berambut putih, kusam, kunyum itu berantakan, pakai baju kebaya zaman dulu sambil bawa tongkat. Dia sambil ngelus-ngelus kepalanya sambil tersenyum ke arah kayak Serem ya? serem banget. Terus sampai situ yang dialamin sepupu. Nah, terus yang aku sendiri alamin ya, emang mungkin ini halusinasi imajinasi sih, tapi nggak tahu ya benar apa enggak. Jadi ceritanya tuh aku di kamar dia, di kamar Teh Alia itu lagi sekaca. Jadi posisinya itu ini kaca, lemari kaca yang ada kacanya. Nah, di belakangnya itu ada pintu, jadi otomatis kalau misalkan kita mau kaca, pintu kebuka. Kalau misalkan ada yang lewat kan kelihatan dari pantauan kaca. Nah, aku lagi yang ngaca lah, sisiran apa gitu. Terus tiba-tiba ada yang lewat. Sosoknya itu hitam, kayak apa sih, malaikat pencabut nyawa gitu. Makanya pakai topi itu, makanya pakai apa sih namanya? Kayak pakai jubah gitu. Iya, pakai jubah hitam itu. Nah, kayak gitu. Melewat set aja ke arah dapur. Jadi kalau kamu ke kanan tuh ruang tamu, kalau ke kiri dapur. Dia melewatnya dari ruang tamu ke dapur. Aku kaget kan, tuh kayak, aduh, itu apa yang lewat? Aku mikirnya itu langsung kayak malaikat pencabut nyawa gitu. Kalau misalkan itu saudara aku, mana mungkin sih dia pakai baju jubah kayak gitu. Ya kan? Posisinya di situ emang rumahnya sepi sih, pada di atas, soalnya di atas itu kebun. Kan enak tuh kalau misalkan santai-santai di situ. Adem. Ya, panglima di situ juga kalau di rumah yang aku mikir di situ kayak, aduh, ini aku kayak mati deh, mau dicabut nyawanya. Kayak gitu sih. Mungkin aku mikir tadi ini beneran apa imajinasi ya, soalnya nyata banget ngelewat cepet gitu, kayak seret gitu sih. Terus satu lagi pengalaman dari ibu aku. Pas bulan puasa, jadi ceritanya ibu aku bukber sama teman-temannya, sedangkan aku bukber bukan bukber sih, buka puasa di rumah nenek. Jadi di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Ibu aku pulang, tapi aku nggak tahu kalau ibu aku udah pulang. Pas buka pintu, dia udah bilang assalamualaikum, terus panggil aku kan biasanya dipanggil Neng ya. Neng, ada yang jawab apa? Suaranya persis suara aku, kira suara aku, tapi bukan aku yang jawab. Di rumah itu nggak ada siapa. Siapa? Aku di rumahnya, aku di rumah ini gitu maksudnya. Oh, yang di sebelah rumah kamu? Iya. Ini nggak ada yang ngejawab, tapi ada yang ngejawab. Maksudnya ada yang ngejawab, tapi nggak ada sosoknya.
Kalau aku sih itu udah biasa, soalnya kan pernah tuh bapak aku juga manggil ya pas bapak aku lagi libur di rumah. Nah terus kan biasanya manggil ke aku Ei, kalau nggak Neng. Nah pas itu kebetulan pas malam Jumat. Nah pas bapakku pulang nggak ada yang nyautin, padahal aku lagi tidur. Dikira tuh bapakku aku yang nyautin. Nah terus ada lagi nih, aku boleh cerita. Boleh. Nah eh, jadi eh, Binewi, ibu aku itu meninggal. Kayak kejadiannya tuh kayak nggak apa ya, nggak wajar meninggal, kayak ditusuk gitulah. Nah terus ditusuk, iya pokoknya gitu aja ceritanya, serem juga. Nah terus pas meninggalnya tuh ngasih kabar, datang ke rumah aku, jadi kayak ngetok-ngetok jendela gitu ya. Ngetok-ngetok sekali itu nggak dibuka, pas ngetok-ngetok 2 kali dibuka sama bapak hordengnya. Nah pas dilihat gak ada siapa-siapa. Terus pas ketiga kalinya ngetok-ngetok lagi, pas dilihat kayak ada penampakan gitu, soalnya kan emang bapakku juga bisa lihat kayak kakek gitu. Cewek sih. Iya. Nah terus juga pas adik aku masih kecil, pas masih bayi umur 1 tahunan kan, mau tidur tuh di kamar. Jadi kan biasanya tidurnya di kamar ibu ya, kalau misalkan malam-malam gitu. Nah pas malam-malam diajak ke kamar ibu tuh nggak mau, soalnya kayak nangis gitu pas diajak ke kamar ibu. Nah terus keluar lagi, pas dikeluar udah nggak nangis, terus pas masuk lagi nangis lagi, pas ini masuk lagi. Nah terus pas udah tidur udah nyenyak tuh di luar, nah terus dipindahin kan di dalam. Nah terus ngeliat ke atas, nah di atas tuh kayak ada orang gitu, kayak diajak senyum gitu. Nah iya, pas kebesokannya kan bapakku pulang, terus kayak lihat, oh di sini tuh ada orang, apa sih, ada bukan orang, makhluk gitu eh, yang suka sama adik aku gitu. Iya, nah terus pas udah dibakar apa tuh ya, lupa, di pinggir rumah. Iya minyak, sama apa lagi, setelah lagi udah nggak ada lagi. Nah terus pernah tuh ada kejadian pas maghrib malam Jumat, pas Mimi itu lagi ngituin mie di dapur. Iya, masak mie di dapur. Nah kan pintu dapur aku kayak gagang pintu gitu kan. Nah terus pas ini pintu dapur tuh ada yang ngebuka sendiri, nggak ada. Jadi kayak, ya jadi ini pada digini-giniin gitu, dijailin. Nah terus Kamu lihat pas digini-gini. iya, nah Gini-gini apa itu? terus pas malam-malam juga pas aku kamar mandi, air keran nyala sendiri itu, kayak nggak tahu siapa. Nah terus firasat bapakku mah mungkin itu almarhum aku yang udah meninggal sekarang, kangen gitu kan dateng. Nah, terus apa lagi ya, udah sih segitu aja, kayak selebihnya pergi. Oke guys, sekian cerita yang horor dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.